Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Harini Salipa. Saya dari kelas MN 25E dengan NIM 2025008003. Saya dari jurusan manajemen. Di video ini saya akan membahas sedikit tentang pengantar akuntansi, mulai dari pengertian, konsep dasar, siklus akuntansi, sampai peran laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Topik ini penting banget teman-teman, karena akuntansi itu bukan cuma buat perusahaan besar, tapi juga buat usaha kecil, bahkan buat kita sendiri dalam mengatur keuangan sehari-hari. Jadi akuntansi itu adalah sistem yang menyediakan informasi keuangan buat pihak-pihak yang membutuhkan, seperti pemilik usaha, perusahaan, pedagang, dan juga kita sebagai individu. Akuntansi bukan cuma soal mencatat uang masuk dan keluar, tapi juga punya peran penting dalam tanggung jawab keuangan, pengendalian, dan perencanaan usaha. Dengan akuntansi, keuangan bisa lebih teratur dan terkontrol. Secara umum, akuntansi punya 3 kegiatan utama, yaitu yang pertama mengidentifikasi transaksi, yang kedua mencatat transaksi, dan yang ketiga mengkomunikasikan hasilnya lewat laporan keuangan. Input dari akuntansi itu berupa bukti transaksi, sedangkan outputnya adalah laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan dibagi jadi 2. Yang pertama, pengguna internal seperti pemilik dan manajemen, dan pengguna internal seperti investor, kreditur, atau pihak lain yang tertarik dengan perusahaan. Selain itu, dalam akuntansi juga ada yang namanya etika. Seorang akuntan harus jujur dan bertanggung jawab. Karena kalau laporan keuangan gak jujur, informasinya jadi nggak bisa dipercaya. Nah, di sini ada juga bentuk perusahaan dan laporan keuangan. Bentuk perusahaan itu ada 3. Yang pertama, perusahaan perorangan yang dimiliki satu orang. Yang kedua, ada firma didirikan oleh 2 orang atau lebih tapi pakai satu nama. Dan yang ketiga, perseroan terbatas, yaitu perusahaan berbadan hukum yang modalnya berbentuk saham. Dalam akuntansi, perusahaan biasanya menyusun 4 laporan keuangan utama. Yang pertama, laporan laba rugi untuk melihat apakah perusahaan untung atau rugi. Yang kedua, laporan laba ditahan yang menunjukkan perubahan laba perusahaan. Yang ketiga, neraca atau laporan posisi keuangan yang berisi aset, kewajiban, dan modal. Dan yang keempat, ada laporan arus kas yang menunjukkan uang masuk dan keluar selama satu periode. Selanjutnya ada konsep dasar akuntansi. Konsep paling dasar dalam akuntansi adalah persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Artinya semua yang dimiliki perusahaan berasal dari utang atau modal sendiri. Persamaan ini harus selalu seimbang atau balance dan jadi dasar dalam setiap pencatatan keuangan. Nah, selanjutnya ada siklus akuntansi dan contoh kasus. Siklus akuntansi itu adalah langkah-langkah yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan. Dimulai dari analisis transaksi, lalu dicatat ke jurnal, diposting ke buku besar, disusun neraca saldo, dilakukan penyesuaian sampai akhirnya dibuat laporan keuangan dan jurnal penutup. Contohnya pada Bengkel Maju Jaya di bulan Januari 2026. Pemilik menyetor modal tunai sebesar 10 juta rupiah.
Lalu bengkel membeli peralatan seharga 3 juta rupiah secara kredit. Semua transaksi itu dicatat dalam jurnal, lalu dipindahkan ke buku besar dan disusun neraca saldo. Di akhir bulan ada penyusutan peralatan sebesar Rp100.000 yang dicatat sebagai jurnal penyesuaian. Dari situ dibuat laporan laba rugi yang menunjukkan kerugian sebesar Rp100.000 dan neraca dengan total aset sebesar 12,9 juta rupiah. Ada juga peran laporan keuangan. Laporan keuangan itu penting banget dalam pengambilan keputusan. Dari laporan laba rugi, pemilik usaha bisa tahu apakah usahanya sudah efektif atau belum. Sedangkan dari neraca bisa dilihat kondisi aset, utang, dan modal usaha. Tanpa laporan keuangan, keputusan bisa jadi asal-asalan dan berisiko menimbulkan kerugian. Di sini juga ada pentingnya pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan yang rapi membantu pemilik usaha memahami kondisi keuangan, menghindari pemborosan, dan membuat pengelolaan usaha jadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Nah, sebagai penutup, akuntansi itu bukan cuma soal angka, tapi juga alat penting untuk membantu pengambilan keputusan bisnis dengan pencatatan yang rapi, akurat, dan jujur. Usaha bisa berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.